Oh, yeah. Hey. Tired of sitting here all day, nothing to do, no games to play. Feel the boredom creeping in, thoughts so lazy can't begin. Frustration like an old worn shoe, day so long it's nothing new. Got this feeling oh so blue. What can I do? What can I do? What if you could use artificial intelligence to build your investment portfolio? Ekonomi Indo sekarang tuh lagi jelek banget ya ternyata. Turun mulu dari kemarin tuh. Dari lu pada pernah dengar gak sih tentang robot advisor ini? Dari berita yang baru gue baca di internet nih, tapi kok kayak baik banget ya, malah jadi bingung jadinya. Maksudnya gimana sih cara kerjanya juga? Apa bener ya itu aman buat investasi kita? Oh, robo advisor, Bray. Nah, itu tuh robo advisor tuh bermanfaat banget buat lu kalau lu baru belajar investasi. Jadi robo advisor tuh ngebantu lu buat ngelola portofolio investasi lu dengan bantuan algoritma dengan sistem artificial intelligence. Jadi lu nggak perlu ngeluarin biaya lebih buat nyewa manajer investasi. Jadi ibaratnya nggak ada biaya lebih nih, uang yang kepotong dari investasi lu kayak gitu, Bray. Ntar lu Dil, kok lu bisa percaya gitu aja sih Dil sama robot? Apalagi teknologi, emang gak bahaya? Nah justru itu Pis, teknologi sekarang tuh udah canggih. Apalagi kayak robot advisor ini, dia tuh lebih terjangkau dan efisien. Kenapa? Apalagi buat kita nih yang masih pemula. Dan gue udah pernah coba kok, itu nggak semenakutkan itu ternyata. Sini laptop ya biar gue tunjukin. Jadi Pis, Bray, robo advisor ini ngepakai algoritma kayak yang tadi gue bilang tadi buat ngelola portofolio investasi kita. Jadi kalian berdua ini bisa ngejawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu supaya robo advisor ini tahu tujuan keuangan dan profil resiko dari lu berdua. Karena kan profil resiko dari masing-masing lu berdua kan tentunya juga beda. Nah, robo advisor ini akan nyusun portofolio investasi yang pas buat masing-masing diri lu. Kayak gitu. Jadi kayak kita cuma ngasih data aja, nanti aplikasi yang nentuin nih strategi apa yang cocok buat investasi kita. Betul. Benar tuh Ray. Jadi robo advisor tuh menawarkan portofolio banyak banyak portofolio yang terdiversifikasi, yang dimana tuh bakal banyak gabungan saham-saham, obligasi atau reksadana yang tergabung menjadi satu, dan itu yang bikin resiko kita jadi rendah. Tapi emang kita bisa ngandelin algoritma gitu aja? Gimana kalau tiba-tiba pasar saham ambruk? Kan robot itu nggak bisa mikir kayak manusia, nggak ada logikanya. Nah, sebenarnya Pis, robo advisor itu bukannya tanpa resiko, karena yang namanya investasi itu tentunya ada resiko kan. Kan ada banyak instrumen investasi tuh kayak saham, emas, obligasi, semua itu pasti ada resikonya. Tapi robo advisor ini dirancang buat nge-rebalancing portofolio kita secara otomatis ketika kondisi pasar tuh berubah. Jadi dengan adanya robo advisor ini, kita tidak perlu lagi berkonsultasi dengan manajer investasi dan biayanya tuh cenderung lebih murah, Pis. Dan yang lebih penting, robo advisor itu yang benar kata Fadil, lebih murah biayanya. Karena yang dikeluarin per tahun itu cuma 0,25% sampai 0,5%. Beda sama manajer investasi yang harus kita keluarin per tahun 1-2%. Kayak gitu. Tapi Dil, kalau begitu apa bedanya sama manajer investasi? Mereka kan juga bisa ngolah dan ngatur investasi kita dengan baik. Bener banget Bray, gue juga lebih percaya sih sama manajer investasi. Apalagi kan mereka punya pengalaman bertahun-tahun, bisa lebih fleksibel juga untuk nyesuaiin portofolio berdasarkan situasi pasar yang berubah. Kayak contoh yang Pak kasih tahu tadi tuh tentang perang dagang. Nah, bener nih kata Apis. Jadi manajer investasi itu emang lebih personal. Mereka bisa membantu kita kalau kita punya kebutuhan khusus. Misalnya kita ini kan masih kuliah ya, cuman kita tuh udah berpikiran akan 10 tahun ke depan gimana buat dana pendidikan anak-anak kita, buat dana pensiun kita. Nah, manajer investasi ini ngebantu kita buat ngelola investasi kita supaya bermanfaat di masa yang akan mendatang. Tapi ada tapinya nih, biayanya itu jauh lebih tinggi. Dan buat kita pemula nih, khususnya lulu pada yang masih baru belajar tentang investasi nih, nggak semua orang tuh bisa akses layanan itu. Kayak gitu. Bener banget tuh. Karena manajer investasi kan juga butuh waktu dan tenaga ya. Dan dia juga komunikasi dan memberikan sarannya secara personal. Jadi membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih mahal.
Nah maka dari itu kalau buat investasi jangka panjang itu oke untuk pakai itu, tapi kalau buat gue pribadi, kalau untuk yang investasi pasif atau enggak untuk kayak kita beli terus kita hold, ya robo advisor sih buat gue yang paling praktis ya, karena itu yang paling murah dan lebih nyaman dipakainya. Ya kalau gitu robo advisor tuh bisa jadi pilihan dong untuk orang yang nggak ada waktu, untuk orang yang pengen biayanya lebih ditekan, lebih murah. Tapi pasti ada kelemahan ya kan robo advisor tuh. Bentar. Jadi kalau misalnya robot advisor ini otomatis, bagaimana kalau kita mau ikut turun aktif nih? Misalnya kayak melakukan perubahan lah dari hasil analisis kita nih, itu gimana? Udah gini Bray, robo advisor itu udah ngasih kebebasan ke pengguna atau enggak para investor untuk ngasih kebebasan untuk mereka tuh milih jenis investasi apa sih yang mereka pengen pilih gitu. Tapi emang tetap aja berdasarkan dengan prinsip diversifikasi yang udah disaranin sama robo advisor itu sendiri kayak gitu. Nah, terus juga dari sepengetahuan gue nih, robo advisor ini emang lebih cocok buat investor pasif yang ingin investasi itu tanpa banyak campur tangan. Jadi kan kita udah pernah belajar nih sebelumnya sama Per Frodon itu bedanya investor pasif sama investor aktif. Nah, jadi investor pasif nih yang cenderungnya tuh dia tuh ngebeli sebuah instrumen terus di hold jangka panjang. Nah, tapi kalau lu emang tipe investor yang aktif, yang suka analisa pasar sendiri, terus lu seneng buat ganti-ganti instrumen aset, nah mungkin manajer investasi ini cocok buat lu kayak gitu, Bray. Tapi misalnya kalau ada sesuatu terjadi nih di pasar, kayak contohnya yang tadi lu bilang tentang perang dagang, emangnya bisa robot advisor itu langsung nyesuaiin nama strateginya secara langsung otomatis gitu? Emangnya dia nggak perlu mikir-mikir dulu? Kan tadi udah dijelasin sama Pak Dilpis, kalau robo advisor itu bakal nyesuaiin secara otomatis dengan algoritma yang ada. Kagak nyimak dia nih dari tadi. Salah ya gue Kagak nyimak. Aduh. Ya emang tuh masih terbatas dari analisis datanya. Emang nggak bisa dibandingin dengan pengetahuan manusia yang bisa ngasih gambaran secara luas kayak gitu. Jadi inti poin yang gue dapet nih, kalau kita emang butuh lebih mendalami secara spesifik dan memberikan saran yang lebih personal lah soal investasi, mungkin manajer investasi ini cocok lah buat gue gitu ya. Nah, benar kata Brian. Jadi kalau kita baru mulai investasi, robo advisor ini mungkin jadi pilihan yang paling efisien dan terjangkau. Jadi dengan robo advisor ini biayanya itu lebih rendah, terus juga mudah digunain dan juga cocok buat kita yang gak ingin repot atau nggak ada waktu buat ngecek portofolio investasi kita 24 jam setiap harinya kayak gitu, Bray. Emang sih abis ngejelasin gini gue jadi lebih paham ya. Tapi mungkin kedepannya gue bakal coba robo advisor, tapi dengan pemahaman kalau ada resiko kan. Bener Bis, karena pada sejatinya investasi tanpa risiko itu yang mustahil. Karena seluruh investasi itu pasti boleh ada risikonya kan. Tapi kita harus pahami nih, apa yang kita pilih dan kenapa kita harus milih itu. Gitu. Jadi balik lagi ke kondisi kita masing-masing. Mungkin kalau kita emang butuh investasi yang sederhana dan murah, mungkin robot advisor itu bisa jadi solusi. Nah, tapi kalau kita lebih untuk mendalami lagi soal investasi, mungkin di manajer investasi ini cocok lah untuk buat kita. Nah, benar, Bray. Jadi intinya tuh kita tuh harus tahu bahwa tujuan keuangan apa yang ingin kita capai. Jadi baru kita kemudian memilih investasi apa yang sesuai dengan kebutuhan tujuan keuangan kita. Kayak gitu. Oke. Tapi dari penjelasan lu berdua, gue masih agak kurang lah, mungkin masih abu-abu. Tapi mungkin nanti gue cobalah buat robot advisor ini di beberapa bulan ke depan buat ngolah dan ngatur investasi gue. Emang lebih bagusnya sih emang langsung dipraktekin, Bray. Karena kalau lu cuma dengerin teori-teori doang, itu nggak akan masuk, nggak akan mudah. Kalau misalnya lu praktekin, itu bakal tahu apa yang akan lu lakuin ke depan. Kayak gitu sih. Bener banget sih, gue langsung daftar aja berarti deh kalau gitu sama kayak Brian. Ini kayaknya ada yang salah nggak sih, Dil? Iya, apaan yang bener ya? Guys, Ngobrol. gue ada info nih. Apaan tuh? Bentar, gue tarik kursi dulu. Gue yakin lu pada nggak percaya banget sih soal robot advisor ini. Ya udah gue coba beberapa bulan ini. Ternyata hasil lu main banget loh. Hah? Seriusan lu? Serius banget nih. Jadi lu udah bisa pakai robo advisor kayak yang pernah gue bilang sama Iqbal dulu? Bener serius. Lu coba nih lihat portofolio baru gue beberapa bulan terakhir. Coba gue mau habis lihat dong. Lu lihat. Main kan Wah, hasilnya? lumayan banget, Bray. Anjir keren banget ya. Sebenarnya gue juga nyoba sih. Cuman ya awalnya emang ragu, tapi abis itu gue ngikutin kata-kata Iqbal sama Padil kemarin. Ya emang hasilnya bisa sih.
Kayak punya lu juga. Bener kan? Ada apa sih rame-rame? Ini Bal, si Brian, portofolio sahamnya bagus banget. Pakai robo advisor. Iya, udah pakai robot advisor dia kayak kita Asli lu. ngomongin dulu. Asli udah sekarang udah pada percaya sama teknologi kan lu berdua sekarang? Iya, kayak lo bilang kemarin. Bener. Jadi soal robot advisor itu membantu banget sih buat gue. Apalagi gue yang nggak punya banyak waktu buat menganalisis sebuah pasar. Hasilnya juga portofolio otomatis di rebalancing. Emang sih dari apa yang udah gue coba nih kemarin, ternyata emang biayanya nggak sebanyak itu, nggak kayak pakai manajer investasi. Apa mungkin karena gue pakai paket yang biasa kali ya? Nah, itu dia, Peace, Bray. Emang itu keuntungan robo advisor kan kayak yang gua kemarin bilang sama Iqbal kan. Kalau robo advisor tuh otomatis terjangkau dan nggak perlu ribet ngurus portofolio setiap saat. Apalagi kita mahasiswa kan. Bener. Waktu kita terbatas. Makanya robo advisor tuh benar-benar bantu kita banget. Bagus dah. Gue jadi senang ternyata kalau lu berdua udah mulai paham tentang investasi. Jadi sekarang apa nih yang bisa lu dapat setelah kita bahas kemarin dan lu udah nyoba, Bray? Kalau menurut gue ya, pelajaran paling penting ya kita harus coba dulu. Karena kadang kita terlalu banyak mikir dan takut. Padahal saat kita coba nggak susah mungkin kita bayangkan lah. Bener banget tuh. Gue juga lebih belajar buat kebuka sama teknologi. Apa salahnya kita mencoba? Nah, itu dia, Bray, Peace, lagi-lagi. Makanya kita tuh jangan skeptis dulu sama teknologi. Karena teknologi ini ngebantu kita biar lebih produktif. Asal kita bijak menggunainnya, apalagi di bidang finansial kan. Teknologi ini bantu kita buat ngedapetin cuan lebih. Bener. Intinya kita juga harus tahu, tetap kita harus pahamin apa yang kita pilih dan kenapa kita bisa milih itu. Robo advisor ini buat gua sih yang emang gua kemarin bilang ngomong ya, ini simple dan praktis, apalagi buat kita yang para mahasiswa yang nggak punya waktu banyak buat ngontrol portofolio. Setuju banget. Itu juga sepakat sama Iqbal. Nah, semoga kita jadi lebih paham ya tentang berinvestasi dan tentang menggunakan robo advisor ini, dan semoga kita juga lebih bijak sih dalam mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi, karena dengan adanya robo advisor sekarang menurut gua itu jadi sebuah kemudahan untuk kita berinvestasi karena teknologi sekarang tuh makin canggih tau guys. Ya, bener-bener gue juga sepakat. Gue juga sepakat sih sama Iqbal. Kayak itu. Jadi gimana Bray portofolio Bray? Setelah nyoba ini kan. Iya terus. Jadi Bakal lu pakai buat apa, Bray? berarti cuan banget dong setelah kayak gitu. Well, that's exactly what our next guest has created. Alex Harmson is CEO and co-founder of Global Predictions and joins us now to explain this really interesting idea. It's called Portfolio Pilot. That's right. Happy to be here, Scott. Tell me how it works. Basically, what we've done is taken all the best parts of AI and traditional human financial advisors, merged them into one. We've built a large infrastructure that monitors what's happening in the world, trends, integrates that with sort of the latest Wall Street portfolio management tools, and then uses AI to actually personalize recommendations for you around your specific portfolio. So we